Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilham Tanggotipia dari TRO 4 dengan 3 digit yang terakhir 007 dari kelas praktikum A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang UART, protokol komunikasi serial pada microcontroller. Oke, untuk yang pertama yaitu konsep dasar dan struktur frame UART itu sendiri. Jadi UART adalah singkatan dari Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter. Adalah protokol komunikasi asinkron, komunikasi serial asinkron yang mentransmisikan data secara bit per bit melalui dua jalur utamanya, yaitu TX untuk transfer atau transmit, mengirim, dan RX to receive untuk menerima. Karena tidak menggunakan jalur clock eksternal, UART mengandalkan struktur frame data untuk sinkronisasi. Setiap frame dimulai dengan start bit atau logika 0, diikuti oleh data bits yang berjumlah antara 5 hingga 9 bit, kemudian parity bit, opsional, even atau up, diganjil atau genap untuk deteksi error, dan ditutup dengan stop bit 1-2 bit logika 1. Biasanya yaitu konfigurasi standar 8N1 dan Bound 8N1 configuration map. Dalam implementasi praktis, konfigurasi yang paling sering menjadi standar industri adalah 8N1, yang berarti menggunakan 8 data bits parity atau tidak menggunakan paritas, dan 1 stop bit. Baud rate yaitu kecepatan pengiriman data. Ini diatur melalui baud rate, di mana angka 115.200 bit per second merupakan salah satu kecepatan standar yang paling umum digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dengan komputer atau modul komunikasi lainnya. Sinkronisasi yang tepat pada nilai baud rate di kedua sisi perangkat sangat krusial agar tidak mengalami kerusakan atau corrupted. Di semisal pada microcontroller itu baud rate-nya berbeda, misal pada ESP itu 115.200, dan untuk STM32 itu 9.500, maka nanti tidak sinkron untuk komunikasinya. Selanjutnya, metode penanganan data dari mulai polling, interrupt, dan DMA. Untuk mengelola data yang masuk, pengembang dapat memilih 3 metode utama dengan efisiensi yang berbeda. Yang pertama ada polling, itu sebagai fungsi high UART research pada STM32 mengharuskan CPU mengecek register secara terus-menerus, yang kurang efisien untuk tugas berat. Yang kedua ada interrupt, metode interrupt seperti high UART receive ID jauh lebih responsif karena CPU hanya akan proses data saat sinyal interupsi muncul. DMA, sementara itu ada metode DMA atau direct memory access adalah yang paling efisien karena memindahkan data langsung dari peripheral ke memori RAM tanpa beban kerja CPU sedikitpun. Sangat ideal untuk transfer data bervolume besar. Selanjutnya ada karakteristik UART pada ESP32, dilengkapi dengan 3 port UART, UART 0, UART 1, dan UART 2 yang sangat fleksibel karena pin TX RX dapat di-remap ke hampir semua GPIO melalui GPIO matrix. Di semua pin pada ESP32 bisa digunakan untuk TX RX ya. Terus UART default, UART 0 default, cara bawaan UART 0 biasanya menggunakan GPIO 1 sebagai TX dan GPIO 3 sebagai RX yang terhubung langsung ke GX USB to serial on-board untuk keperluan debugging dan programming. Terus ESP ADF fitur dari sisi perangkat lunak, ESP ADF menyediakan fitur event GUI untuk menangani UART secara non-blocking yang terintegrasi erat dengan sistem operasi
FreeRTOS untuk manajemen tugas yang lebih kompleks. Misalnya ada karakteristik user pada STM32. Berbeda dengan ESP32 mitochondria STM32F1 memiliki yang memiliki 3 user asynchronous user transmitter dengan lokasi pin yang cenderung tetap atau fix. User 1 yang menggunakan pin PA9 sebagai TX dan PA10 sebagai RX adalah port utama yang sering dihubungkan melalui SP-Link atau USB TTL converter. Pengembang biasanya menggunakan library HAL atau hardware abstraction layer yang menyediakan metode terstandarisasi baik melalui polling interrupt atau DMA untuk memudahkan integrasi komunikasi serial ke aplikasi industri. Selanjutnya yaitu konsep manajemen data lanjutan. Agar komunikasi data tidak hanya sekedar terkirim, tetapi juga andal, gunakan beberapa teknik manajemen data tingkat lanjut. Yang pertama ada ring buffer, berfungsi sebagai area penyimpanan sementara agar tidak ada yang hilang saat CPU sedang sibuk. Yang kedua ada framing dan timeout parsing, digunakan untuk mengenali batas awal dan akhir sebuah paket pesan berdasarkan karakter tertentu atau jeda waktu tertentu. Yang ketiga ada CRC atau cyclic redundancy check, sebagai validasi matematis untuk memastikan bahwa data yang diterima di ujung RX benar-benar identik dengan data yang dikirim dari ujung TX tanpa ada gangguan noise. Ring buffer dan framing. Untuk ring buffer berfungsi sebagai area penyimpanan sementara agar tidak data yang seperti framing digunakan untuk mengenali batas. Dan untuk selanjutnya CRC tambahkan sebagai validasi. Terus untuk ringkasan atau kesimpulan, implementasi UART ESP32 memiliki 3 port UART dengan GPIO matrix untuk mengenai fleksibel. UART notified di GPIO 1 sebagai TX dan GPIO 3 sebagai RX terhubung ke USB to serial on board. SPID disediakan event gue terintegrasi dengan FreeRTOS. STM32 F153 3 user dengan pin fix alternate function user 1 di PA9 sebagai TX dan PA10 sebagai RX terhubung via SP-Link atau USB TTL. Library HAL menyediakan metode polling, interrupt, dan DMA. Untuk manajemen data, ring buffer untuk menyimpan sementara, framing dan timeout, parsing untuk batas paket, serta CRC untuk validasi integritas data tanpa noise. Oke, untuk penjelasan materi mungkin cukup saja sekian. Selanjutnya kita masuk ke dalam praktikumnya atau video praktikum yang sudah saya lakukan dengan kelompok saya dari modul 3, yaitu komunikasi serial UART. Yang pertama, jawaban pertama yaitu menggunakan menggunakan STM32. Nah, kita mulai dari yang aja. Nah, ini merupakan codingan yang dibuat melalui folder yang itu ada dan dimodifikasi melalui ROM-nya. Yang lainnya dari ada LED-nya BP12 dan BP13. Satu LED2 ini switch akan button ya, tipe pin dan LED1. Sini ada fungsi voidnya, ada LED, LED switch stage, dan statusnya,
untuk ke GUI yang bisa dilihat di sini. Ya, berarti oke, terus kita masuk ke kode program Python ya untuk GUI nya. Nah, bisa dilihat di sini sesuai melalui apa namanya programnya. Seperti nah ini udah. Nah, di sini formanya disesuaikan dengan keadaan masing-masing selama ini programnya. Jadi menjelaskan kebutuhannya nanti dibuat secara otomatis akan dibuatkan. Terus ini untuk instruksinya mulai dari wiringnya dan penggunaan dari rangkaian ini untuk apa dijelaskan, dan ini terdapat error berarti fix. Nah ini untuk percobaan pertama saya mencobanya terus malah GUI nya seperti stuck ya, kalau nggak terresponding. Jadi perbaiki dan selesai. Nah ini saya upload ke STM32 nya. Sukses. Terus kita nanti bakalan masuk ke GUI nya atau Python nya, lalu kita run aja Python file-nya. Nah sini kita harus refresh dulu, terus kita pilih port yang masuk di microcontroller-nya itu masuk ke USB port mana, nanti COM berapa kita sesuaikan, terus kita connect ini connect, kita klik connect. Nah setelah itu maka akan ada tulisan connecting connected, jadi seperti ini indikasi sudah terkonek ke microcontroller. Kita coba menekan LED on, LED 1 on. Nah, di monitoring ini nanti akan berubah sesuai dengan apa yang kita lihat. On, terus LED off ya, di off. Ini ada LED 2 yang on, terus LED 2 off. Nah sini kita ya coba switch apakah hasilnya kalau detect. Ini kan awalnya belum tertekan atau press, nah sudah tertekan ditahan, akan seperti ini. Detect press dan mudah dipasang kembali. Ini untuk switch yang pertama. Nah ini kita lihat, nah itu ditekan langsung dilepas, nah seperti itu. Ini untuk switch kedua, tekan dilepas, tekan lepas ya, kita lihat. Nah ini kita coba untuk diskonkan. Nah jika diskonkan, oke, untuk programnya atau mulai dari program utama dan GUI sudah cukup, dan kontrol dari GUI juga sudah diperlihatkan. Kita bisa melihat untuk rangkaiannya secara langsung di sini ya. Jadi mulai dari programnya sudah diperlihatkan. Sini untuk program
GUI-nya menggunakan Python. Nah, ini untuk program-programnya sesuai keinginan kita, untuk fax, R dan lain-lain. Yang ini mulai kita upload. Nah, kita menunggu hingga sukses. Nah, ini sudah sukses ya. Ini sudah disambungkan. Nah, ini menggunakan bantuan FTDI untuk komunikasi serialnya, jadi menggunakan modul tambahan untuk komunikasi dari SPM32 ke laptop ya. Langsung kita masuk ke program Python-nya dan kita run filenya. Di sini untuk tampilannya ini kita sambungkan untuk kita download. Nah, kita coba kontrol dengan LED on. Nah, kalau nanti LED yang pertama akan on. Oke, sesuai. Di sini kita off kan. Nah, mati ya, sesuai aja. Ini LED juga ke kanan, ke dimatikan, akan mati. Ini untuk monitoring switch button, switch pakai ya button ini sudah tekan ya, akan monitoringnya tertulis press. Nah, ini sudah dilepas, di rilis lagi. Switch kedua kita tekan, dilepaskan maka akan monitornya rilis. Oke, kita sesuai. Oke, untuk percobaan pertama sudah, kita langsung masuk ke percobaan kedua menggunakan USB ya. Oke, ini USB nya. Nah, kita mulai dari program misalnya dari LED pin ya, LED sama switch pinnya yang menggunakan SPL ini kalimat 3 kecil. Terus bisa dilihat fungsinya setup and loopnya, source command, pengisian statusnya. Yang ini seperti yang sebelumnya, membuat buatnya dalam ROM sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini untuk kontrolnya dalam GUI. Bisa dilihat program Python. Ya udah, sini upload dulu ya. Nah, ini saya upload dulu. Ini dalam mode booting, kita akan tersambung. Ini sudah selesai terupload. Kita masuk ke from Python ya, kita run Python ya. Nah, tampilan seperti ini. Ternyata sesuai seperti ini. Kita pilih atau isikan komen gunakan.
ini jalan sama 17, kita klik connect. Nah ini saya connect, ini untuk kontrolnya sama monitor ini. Ini on, nanti ada indikator juga ini on, di off, maka ini untuk menentukan yang LED kedua. Ini untuk mematikannya, kita off. Jadi selanjutnya ini monitoring switch pertama, tekan hijau, dilepas merah ini. Yang kedua tekan hijau, jadi disconnect. Oke, jelas. Kita masuk ke rangkaiannya. Nah, ini kita lihat ini file C++, file utamanya, programnya. Terus untuk GUI nya, file pattern ini kita upload dulu. Nah, waktu mengupload kita harus menekan tombol boot pada ESP32 untuk memasuki mode booting, biar si filenya itu masuk. Nah, setelah ada converting ini kita lepaskan, maka akan berhasil seperti ini, writing. Jika upload akan berhasil. Jika tidak, maka nanti uploadnya akan gagal. Ini sukses. Kita run pattern ya. Seperti ini. Kita lihat tampilannya. Terconnect. Kita on kan LED. Ini kita tunjukin dulu, ini masih off ya LED-nya. Terus kita tekan on, maka LED-nya akan menyala. Jadi ya, menyala 1, dan ini menyala 2, menyala semua. Terus kita matikan semua. Kita mati semua. Nah, ini untuk monitoring switch-nya. Nah, sesuai ya, kita tekan pada monitor tekan. Dan ini untuk switch kedua. Nah, sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya menggunakan semua ya, microcontroller mulai dari USB dan STM32. Ya, untuk rangkaian CSP32 tidak memerlukan ini ya, modul tambahan FTDI karena sudah bisa. Nah, untuk cobaan ketiga itu ini, nah, ini menggunakan semua microcontroller STM ya, STM32 dan SP32. Ini untuk kode STM nya. Kita lihat dari LED switch. Ini untuk main untuk C++ nya. Nah, lihat, nah ini untuk GUI nya. Nah, terus kita upload aja untuk ke STM nya. Upload ke STM nya. Yang main yang C++ yang sudah sukses. Terus kita cabut terlebih dahulu dan masukkan ESP32 nya. Untuk kita masuk ke dalam Arduino IDE. Nah, kita masukkan atau upload filenya dalam ESP. Kita upload, ini compiling.
dan paneling ini untuk upload ya, connecting. Nah ini uploading dan uploading sudah selesai. Nah kita masuk ke GUI nya, file buttonnya, terus kita langsung run aja file buttonnya. Nah seperti ini tampilannya. Kita coba yang pertama, kita connect yang kita untuk refresh dulu dan sesuaikan kompornya. Kita connect, maka akan masuk seperti ini. Ini untuk controllernya, jadi nilai LED on, maka on, LED off, LED on, LED off, si press ya. Itu switch. Ini switch 2, tekan, terus switch 1 tekan. Sudah, kita masuk ke yang rangkaiannya. Ini untuk percobaan ketiga, berarti menggunakan rangkaian full duplex di komunikasinya. Nah, ini untuk kode CPP nya, ya, untuk patternnya. Nah seperti tadi, kita upload dulu dari STM32 nya ya, kita upload dengan sukses. Nah setelah itu kita cabut terlebih dahulu, kita ganti ke ESP untuk mengupload programnya. Di sini kita menggunakan software Arduino IDE untuk menguploadnya. Nah ini sesuai tadi ya, yang sebelumnya juga percobaan kedua, kita harus melakukan booting, tekan tombol booting untuk memasukkan kodenya. Nah ini berhasil. Nah sudah, kita masuk ke file GUI nya dan STM ini disambungkan untuk mendapatkan power. Jadi untuk power standby aja untuk STM nya. Nah ini tekan pattern misalnya untuk GUI tampilan GUI nya sesuai yang tadi, tinggal connect aja. Kita LED on, ini on ya, kita mati on, terus kita matikan. Oh kapan mati, ini LED kedua on, saya lihat menyala, terus LED 2 off. Nah untuk selanjutnya itu ini ya, switch yang kedua tekan, terus switch yang pertama tekan. Nah oke. Oke, untuk praktikum atau percobaan yang kita lakukan, kelompok kita lakukan sampai percobaan 3, tapi sebenarnya ada 4 ya. Jadi untuk yang pertama kan tadi menggunakan STM, terus yang kedua itu menggunakan ESP, dan yang ketiga menggunakan semuanya, jadi menggunakan rangkaian full duplex. Nah yang keempat ini sebenarnya menggunakan half duplex ya. Jadi kita hanya perlu satu KB RX TX di antara microcontroller keduanya, dari SP ke STM32. Nah cuman waktu kita melakukan percobaan itu mengalami gagal berkali-kali, hingga jam praktikum kita selesai kita belum berhasil
membuatnya. Di info dari aspeknya kita cukupkan saja hingga percobaan ketiga. Jadi yang keempat kita skip ya. Dan project juga kita membuat project karena dari info aspek sudah sesuai. Jadi kita membuat percobaan 1, 2, dan 3. Untuk percobaan 4 ada kendala. Jadi bisa kita analisis kendalanya. Ada beberapa faktor yang kemungkinan terjadi pada percobaan keempat saya. Nah, yang pertama ada efek echo pada jalurnya. Jadi kegagalan komunikasi pada sistem satu kabel. Jadi kita menggunakan satu kabel. Itu biasanya ada efek echo-nya. Karena setiap byte yang dikirim oleh beberapa controller itu kan langsung diterima kembali, karena itu kan satu jalur. Jadi kebanyakan tuh langsung diterima langsung balik gitu, karena jalurnya itu sama digabung. Nah, jika logika yang saya gunakan pada program ini itu tidak dibuat mengabaikan data yang dikirim gitu, maka sistemnya akan bingung. Nah, biasanya tuh akan menyebabkan cover, terus akan menyebabkan sampah data menuju interupsi yang tidak diinginkan, sehingga komunikasinya itu nanti akan kacau. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Dan yang kedua itu jadi USB yang kita gunakan atau drivernya itu tidak support half duplex, karena biasanya USB yang biasa digunakan konverternya itu yang chip CH340 atau CP2102 itu biasanya didesain buat quick duplex. Jadi untuk half duplex ini biasanya nggak bisa. Jadi pas menggabungkan jalur TX dan RX pada USB, maka chipnya itu nggak bisa transisi ya, dapat secara cepat. Nah, jadi akibatnya GUI Python-nya mengalami gagal transfer data, menerima balasan juga, atau bahkan mengunci jalur komunikasinya. Terus yang terakhir itu ada kemungkinan tidak melakukan konfigurasi register khusus untuk single layer. Jadi penyebab pertama yang lain itu adalah masih menggunakan UART standar ya konfigurasinya. Jadi optimalnya kan jalurnya terpisah pada UART standar. Kalau sistem yang kita tetapkan kan satu kabel, jadi harus mengatur register yang sangat spesifik pada STM32 dan menyebutkan single layer half duplex di keterangan usernya. Di internalnya nanti akan memutus jalur RX dan mengalihkan seluruh proses terkirim dan terima melalui pin CX. Dan yang pula pada ESP32 driver UART-nya itu harus diatur secara manual agar tidak terjadi konflik data antara terus tanpa perubahan. Biasanya itu hardware ini akan saling mengunci tegangan dan sinyal data itu tidak akan pernah terbaca dengan benar. Mungkin itu aja analisis saya mengenai percobaan yang keempat ya, yang half duplex. Jadi untuk percobaan modul 3 yang untuk modul 3 UART graphical system embedded saya cukupkan. Kesimpulannya ya, kita bisa belajar mengenai komunikasi serial, terutama UART pada ESP32 dan STM32 macam-macam, mulai dari yang standar dari menggunakan hanya ESP sama STM32 terus menggabungkan keduanya. Dan untuk
yang kedua, kita menggunakan modul tambahan FTDI untuk bisa berkomunikasi. Terus untuk yang hard to text kita belum berhasil membuatnya karena beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, mungkin untuk kesimpulannya cukup sekian, dan video penjelasan bisa saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.